Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Pagi itu, seusai pulang dari piket malam. Secara kebetulan hari libur pergantian jaga. Seperti adat biasanya, berhubung saya beserta salah satu teman memiliki hobi yang sama. Sama-sama memiliki hobi belusukan, atau mengunjungi situs-situs bersejarah. Melakukan kegiatan tambahan di luar jam kerja. Dengan melakukan rangkaian perjalanan belusukan hanya sekedar untuk mengisi kekosongan waktu di luar kesibukan. Ini merupakan jalur perlintasan rel kereta api yang menghubungkan dari stasiun Willem 1 Ambarawa menuju ke stasiun Tuntang. Dari stasiun Tuntang menuju ke stasiun Beringin. Dari stasiun Beringin menuju ke stasiun Gogodalem. Seterusnya dari stasiun Gogodalem menuju ke stasiun Tempuran. Dari stasiun Tempuran menuju ke stasiun Kedung Jati. Jalur ini dipergunakan saat perlintasan tentara Kenil atau mobilisasi tentara Kenil pada waktu itu. Kereta api tersebut juga dipergunakan untuk mengangkut hasil perkebunan. Jalur perlintasan rel kereta api ini sengaja dibuat di tengah-tengah lahan produktif seperti sawah dan hamparan rawa pening yang menyuguhkan view atau pemandangan Gunung Telomoyo yang bersanding dengan Gunung Merbabu. Hanya di tempat tertinggi inilah, di sebuah jembatan atau di sebuah bangunan jembatan, kita bisa menikmati hamparan sawah dengan luas bagaikan permadani yang digelar, sehingga nampak rawa pening yang berada di ujung sana. Yang biasanya, kekosongan waktu itu hanya diisi dengan bermalas-malasan saja di rumah. Tanpa adanya aktivitas yang bermanfaat untuk saya pribadi dan orang lain, hanya tiduran di rumah saja. Sehingga, membuat pikiran semakin suwong dan sumpek. Untuk menghapus kekosongan waktu, dan keluh kesah yang terjadi pada diri kita. Maka dari itu, kita melaksanakan kegiatan belusukan di suatu wilayah pedesaan yang terkenal dengan wisata cagar alamnya. Terkenal dengan budidaya tanaman durian hingga buahnya, yang terkenal enak dan mantap. Sarapan arep minggat golek candi ya sarapan. Ora sarapan yo ngeleh masih. Ya siap. Mas, tolong. Oke. Jalur lingkar Ambarawa ngendi? Bedono. Ambarawa Ngampin. Ambarawa Ngampin. Jalur lingkar Ambarawa Ngampin.
Sadurunge bedal dolan-dolan ning candi. Sarapan nasi gudangan di jalur lingkar Bawen Bedono. Ngampen ya? Ngampen. Bawen Ngampen. Nih, Tembus Candi Ngembat. tembusnya Candi Ngembat. Candi Ngembat piye kabare? Kok Candi Ngembat piye kabare? Kok Candi Ngembat? Yo Candi Ngembat to. Candi Ngembat ya. Candi Nganu to, Ngampen to. Apa kuwi? Candi apa kuwi? Ngampen, situs Ngampen piye kabare? Gitu. Sarapan. View-ne apik. Ngene jane iki rene mbek gondolan. Selain itu, budidaya tanaman kopi dengan jenis Robusta, yang ikut berperan mendongkrak perekonomian warga sekitar. Kabupaten Semarang merupakan salah satu daerah penghasil kopi Robusta di Provinsi Jawa Tengah. Jumlah luasan kopi Robusta di kawasan Gunung Kelir mencapai lebih dari 3.000 hektar, yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Jambu, Sumowono, Banyu Biru dan Bandungan dengan masing-masing hektar, yaitu 1.166 hektar, 1.513 hektar, 213,78 hektar, dan 206 hektar, BPS Kabupaten Semarang, 2019. Pengembangan agribisnis komoditas kopi Robusta di Kabupaten Semarang terus dilakukan, baik melalui program perluasan, intensifikasi untuk meningkatkan produktivitas, maupun perbaikan mutu dan pengembangan industri hilir. Lingkungan Gunung Kelir memang cocok untuk kedua tanaman tersebut, antara durian dan kopi. Olahan hasil dari kopi itu sendiri dikembangkan produksinya, dipasarkan dengan memanfaatkan kearifan dan keramahan masyarakat desa setempat. Untuk menarik perhatian para wisatawan dari luar wilayah, buah durian mendapatkan nama paten dengan sebutan durian brongkol. Sedangkan untuk olahan kopinya, yang terkenal dengan logo kopi Gunung Kelir. Keduanya memiliki ciri khas tersendiri, tergantung cara kita menikmati. Selain tentang keindahan alam, tentang kearifan lokal, dan hasil perkebunannya. Kecamatan Jambu juga memiliki peranan penting di bidang revolusi sejarah bangsa. Dari peradaban jejak kerajaan Hindu klasik dengan adanya sisa dari reruntuhan bangunan candi, jejak sejarah peradaban Islam, sebagai bukti dengan adanya makam-makam pejabat pemerintahan dan ulama. Jejak-jejak kolonial Belanda, dengan bukti bangunan stasiun kereta api di Gemawang, Bedono dan Jambu. Jejak kolonial lainnya berupa perkebunan karet dan termasuk kopi. Jejak sejarah pertempuran Ambarawa yang terjadi pada tanggal 20 Oktober sampai tanggal 15 Desember tahun 1945. Yang melibatkan 3 wilayah yang memiliki peranan penting dengan basis militernya. Seperti Kecamatan Jambu, Kecamatan Ambarawa dan Kecamatan Banyu Biru. Indonesia itu, kurang kaya apalagi jika dipikirkan. Desa Brongkol, Kecamatan Jambu, berada di kaki Gunung Kelir, di sebelah utara Gunung Telomoyo. Dari dulu saya mengira bahwa Desa Brongkol ikut di wilayah Kecamatan Banyu Biru. Setelah saya cek di peta terbitan baru, ternyata wilayah Brongkol ikut di dalam naungan wilayah Kecamatan Jambu. Ini merupakan awal pertama kalinya saya pribadi mengadakan berkunjung dan belusukan di Desa Brongkol. Pikiran saya mengacu bakalan pesta buah durian di sana. Ternyata, bukti menunjukkan bahwa kita hanya numpang izin melintas saja. Kita mengawali perjalanan untuk menuju ke wilayah desa tersebut, kita tidak mengambil jalur utama penghubung antara Ambarawa dan Magelang. Melainkan, yang kita tempuh melalui jalur lingkar atau ring road Bawen ke Ngampin Ambarawa. Kenapa demikian? Karena,
Lewat jalur ring road, kita dapat menikmati perjalanan dengan pemandangan pegunungan, rawa dan hamparan sawah yang membentang luas. Walaupun perjalanan memutar agak jauh, akan tetapi, pikiran kita menjadi segar saat menikmati perjalanan dengan suguhan alam yang demikian indahnya. Blusukan kali ini, kita akan mengunjungi jejak peradaban Hindu klasik. Untuk sejarah jejak kolonial Belanda dan jejak sejarah masa Perang Ambarawa sudah saya bahas di video sebelumnya. Yang konon katanya merupakan tempat untuk pemujaan Hindu Siwa yang berada di tengah-tengah lahan produktif milik warga. Objek tersebut berada di puncak gumuk, atau di puncak bukit kecil yang dikelilingi persawahan. Ternyata, objek yang akan kita kunjungi bersebelahan atau berdampingan dengan komplek makam umum milik warga. Saya pun mulai berpikir, dan memprediksi, kalau memang benar, objek yang akan kita kunjungi saling berdampingan, saya pribadi memastikan, di dalam komplek makam itu, kita sudah pasti akan menjumpai beberapa makam sosok tokoh yang disepuhkan, yang berpengaruh di masanya kala itu. Perjalanan untuk menuju ke objek tersebut, memang agak panjang dan bisa dibilang memakan waktu walaupun selisihnya setengah jam, jika dibandingkan dengan perjalanan yang melintasi jalur Ambarawa Magelang. Tidak hanya melewati jalur penghubung utama di Kecamatan Banyu Biru saja, kita diarahkan melalui jalan penghubung desa dengan latar belakang pegunungan dan hamparan persawahan. Hamparan sawah ini bisa kita jadikan acuan, kenapa di wilayah Kecamatan Banyu Biru dan Desa Brongkol dapat kita jumpai jejak-jejak Hindu klasiknya. Dalam rencana blusukan hari ini, kita mengagendakan untuk blusukan atau mengunjungi 3 objek bangunan masa Hindu klasik. Keberadaannya masih di dalam satu wilayah akan tetapi, beda lokasi atau penempatannya. Tujuan awal kita, akan mengunjungi sebuah reruntuhan bangunan pemujaan kuno atau candi. Warga setempat menyebut dengan Candi Ngembat. Kira-kira benar atau tidak, jika reruntuhan bangunan kuno tersebut adalah bangunan candi untuk tempat pemujaan Hindu Siwa. Mari, kita cari tahu dari kebenaran tentang reruntuhan bangunan tersebut. Benarkah bangunan candi untuk pemujaan Hindu Siwa, ataukah bangunan lain di luar untuk pemujaan? Oh, iki liwat kene. Iki ono makam kok, Bang? Yo, iya makam. Tapi makam anyar. Makam. Lihat dulu nanti. Pastikan. Madhe kene. Sik. Cangkol barang ngawur paitin. Ora apa-apa. Makam apa kene, Kang? Makam ngendi maksudnya? Oke, ono watu candine, Kang. Iki lho. 19-an awal makam. 19-an awal. Kae lho sing 19. Brodo. Oh. Ini tulisan Gada ini 19-an awal ini. Ini langgame Pantura. 1930-an lah, 19 di atas 1900-an. Lagi apa, Kang? Oh, bangunan tok nganu gawe lungguh. Ayo nggon candine sik.
Eh? Boleh. Gambare iki makam sing disepuhke. Satu Kang. Oh, gonduran garing kae. Kok ana wong ngomong-ngomong gini to? Apa? Ya. Oh, kuwi. Lagi. Oh, enak iki candi. Iya, rumputnya kok ngene. Oh iya. Candi nek iki. Ana batu putih ya? Batunya batuan. Kalau kita amati sisa-sisa dari bangunan tersebut, memang, beberapa pendapat merujuk ke sebuah bangunan pemujaan Hindu Siwa. Tapi, saya punya alasan sendiri untuk menyatakan hal demikian walaupun, jawabannya mungkin memiliki kesamaan. Bangunan ini terlihat dengan bentuk punden berundak dan berdenah persegi panjang yang membujur ke arah barat ke timur. Mungkin, denah bangunan ini sudah mengalami perubahan dengan penataan ulang. Dari awal bangunan ini diketahui keberadaannya, penataan itu berubah-ubah setelah generasi atau periode berikutnya. Kenapa demikian, dan apa penyebabnya? Karena, keberadaan atau lokasi reruntuhan bangunan Hindu klasik ini telah dimanfaatkan oleh warga sekitar, untuk dijadikan lahan produktif yang menghasilkan. Jadi, pengelola lahan akan terus berjalan dan berubah-ubah sistem tanamnya. Maka dari itu, penataan ulang terjadi ketika ada temuan baru yang berkelanjutan dan penataan ulang itu pun terjadi. Mari, kita amati dari sisi sebelah timur. Reruntuhan bangunan tersebut berbentuk punden yang memiliki dua teras. Dengan kondisi bangunan yang demikian, hanya menyisakan batuan kotak pengisi yang berbentuk balok persegi panjang. Beberapa panel bangunan yang masih terlihat unik dari bentuknya, dengan profil yang terpahat pelipit genta atau kelopak patma. Diduga, komponen ini berada di bagian selasar, antara penampang bawah atau penampang atas. Karena, untuk panel dengan profil keduanya memiliki kesamaan bentuk, dan ukurannya. Selain profil pahatan genta, pada reruntuhan bangunan ini juga ditemukan batu bata merah, yang diduga sebagai alas utama untuk berdirinya suatu bangunan. Konsep konstruksi bangunan seperti ini, memiliki kesamaan konstruksi bangunan Candi Sewu di Klaten. Batu bata merah kuno, atau banon, memiliki ukuran lumayan cukup besar, dengan ukuran pada umumnya sesama banon. Panjang 36 cm,
lebar 24 cm, dan tebal 9 cm. Tidak sama dengan ukuran batu bata merah pada umumnya, untuk yang sekarang ini. Adanya bukti panel yang terpahat dengan relief, dengan seni ukir yang halus dan detail. Menunjukkan bahwa, bangunan tersebut pernah berdiri megah dan mewah di masanya. Yang kemungkinan panel itu difungsikan sebagai bidang hias yang ditampilkan pada bagian selasar. Tapi sayangnya, kita hanya bisa melihat satu panel yang memiliki relief, dan tidak menjumpai panel yang memiliki relief lainnya. Pada tahun 1990-an, menurut cerita warga setempat, yang kebetulan profesinya sebagai petani yang menggarap sawah di seputara situs memberikan informasi bahwa di tahun-tahun tersebut, sisa bangunan ini sebenarnya masih banyak sekali, jika harus dibandingkan dengan tahun sekarang. Mungkin kurangnya perhatian, pada tahun 1990-an, beberapa komponen terpenting dari bangunan candi tersebut sudah mengalami vandalisme yang tidak disengaja dan maraknya pencurian kala itu. Warga juga menjelaskan tentang beberapa benda terpenting lainnya seperti, jenis arca dan panel penghias. Akan tetapi, informasi itu tidak bisa menjelaskan secara rinci dari jenis arca dan panel penghias yang dimaksud. Hanya menyebutkan, sosok arca yang duduk di atas bunga teratai dengan sikap bersila. Dengan kondisi patah pada bagian tubuhnya. Warga tersebut juga melanjutkan penjelasannya, selain potongan arca yang disebutkan. Di tempat ini dulu juga terdapat batu berbentuk setengah bintang, yang ditata sejajar di atas tumpukan panel-panel lainnya. Untuk saat ini, kita juga bisa melihat watu lumpang kecil, yang baru saja ditemukan. Dijadikan satu dengan panel-panel candi lainnya. Informasi yang saya terima, watu lumpang tersebut baru saja terangkat dari dalam tanah, saat warga menggarap lahan perkebunannya. Dan jika kita amati memang benar, watu lumpang tersebut memberikan keterangan bahwa, benda itu baru saja ditemukan. Terlihat dari warna, yang memiliki perbedaan dengan material yang sudah dinaikkan. Walaupun sama-sama terbuat dari material dan jenis batuan yang sama. Untuk membedakan temuan yang baru dengan temuan lama, batu temuan baru memiliki warna coklat agak kekuningan, sedangkan untuk temuan lama memiliki warna hitam agak abu-abu. Selain batu berpola, banyak sekali material batu boulder yang dapat kita lihat. Bentuk material batu boulder masih dengan keadaan asli dan tanpa berpola, bentuk alaminya. Batu boulder juga memiliki peranan penting di dalam bangunan candi. Yang difungsikan sebagai meredam bencana alam gempa bumi. Penempatan material tersebut biasanya, berada di dalam selasar bangunan candi. Pinter mana ya Lenggawi ya? Maksudnya pinter mana lho Lenggawi? Lalu beri dewi kita. Oh lah sekoi, iki foto to Kang. Oh iya tuh. Sekoi iki yo. Ini tidak pernah dia, maksudnya tidak pernah dieskavasi Kang. Biar neng nomor registrasi. Nomor registrasi iden tahu neng. Tahu pro aku. Oh, sekoi iki yo Kang. Lumayan loh ya. Ini ada bekas apa ya? Batu masih yang batu yang masih tertanam. Gila. Batu yang masih tertanam. Jarak dari pusat penataan batu sekitar 2 meter. Supaya dapat meredam getaran dan membuat bangunan selasar menjadi kokoh. Dengan kondisi demikian, dugaan saya pribadi, dengan mempelajari keadaan sekitar, bangunan ini merupakan tempat untuk pemujaan keyakinan Hindu Siwa. Hanya rujukan berupa panel sebuah kemuncak yang lengkap dengan konektingnya yang terpahat buah keben. Motif silang kabeh. Batu isi tok. Ini ke samping apa? Tanya kayak ini gitu. Tadi samping kan. Orang batunya lewat gampang remuk. Batunya gampang remuk. Iki botol ae.
iki foto gitu. Iki boto iki. Berarti ono campurane boto ya. Iki juga boto ya, tapi tipis lho iki. Oh, Tuh, boto putih iki. tuh. Waduh. Foto ling abang. Iki boto. Iki juga iki boto iki. Berarti ada dua bahan iki. Ada dua bahan. Batu bata merah dengan batu. Batu ini batu putih iki. Suaranya itu ora keras. Pembakaran sempurna. Pembakaran itu kan jero. Alah. Foto saiki ora suwapi. Lah iki ono relief ya, Kang? Iki. Montor relief iki. Lho. Iki. Relief apa iki? Relief apa? Kok kayak buah ya? Anggur. Hah? Anggur. Ora maksudnya iki lho. Iki kan iki kayak maksudnya kok kayak piye ngono. Buah apa udu iki? Motor relief. Duh. Kan jalan. Memang kedua panel tersebut tidak luput dari tangan-tangan jahil. Kedua panel itu hilang dicuri orang yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 2017, kedua panel itu masih tertata rapi pada bagian punjer atau titik pusat bangunan. Sehingga, pada tahun 2019, kedua panel tersebut sudah hilang di gondol kucing garong berkepala manusia. Ya, ono motifnya lagi lho. Di samping kok. Nampang samping ya kok. Walaupun tidak menemukan pendukung lain yang menyatakan bangunan itu merupakan sebuah pemujaan Hindu Siwa, tapi saya pribadi punya rujukan berdasarkan konstruksi bangunan, terutama ada bagian panel penghias atap. Panel-panel ini memiliki kesamaan dengan panel penghias atap bangunan Candi Gedong Songo komplek kedua, komplek keempat, bangunan Gedong Songo komplek kelima, dan bangunan Candi Selogriyo, Kecamatan Windusari, di Kabupaten Magelang. Memang kita tidak pernah melihat atau menemukan piranti dan bentuk panel lainnya, yang mendukung dan memberikan pernyataan bahwa, keruntuhan bangunan tersebut adalah tempat pemujaan Hindu Siwa, atau bangunan Candi Hindu. Dengan menunjukkan keberadaan bagian terpenting seperti lingga dan yoni yang dijadikan piranti pemujaan sekte Siwa. Dan juga tidak pernah sama sekali melihat potongan-potongan arca, yang memberikan keterangan pasti bahwa tempat ini sebuah bangunan yang diperuntukkan pemuja Dewa Siwa. Nah, kalau sering berkunjung ke makam-makam sepuh, khususnya bangunan makam yang masih komplit dengan jiratnya, pasti akan menemukan pahatan serupa di komplek pemakaman di bangunan makam tersebut yang berada di ujung pojok samping kanan dan kiri, dan itu ada 4, pasti bisa menemukan seperti ini makam-makam sepuh. Nah, kenapa saya sering menyebutnya mengadopsi? Sebenarnya makam sepuh itu mengadopsi untuk bangunannya ya. Bangunan makam-makam sepuh itu mengadopsi dari bangunan candi Hindu Buddha, atau yang terjadi dengan sebutan masa transisi. Ono pecahane apa iki? Gerabah iki.
Terdapat di sisi sebelah barat in situ dari bangunan Candi Ngembat. Terdapat 2 makam dengan penataan panel-panel menggunakan batuan candi. Yuk kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke sebuah situs temuan baru menurut saya. Wong aku kayak pertama ini. Oh, lah kuwi ono no, Kak. Waduh, kok dadi makam? Lah yo kok dadi makam makane. Malah ra ngerti aku. Saya pribadi belum mengetahui 2 bangunan makam tersebut asli atau tidak. Dan tidak tahu secara pasti antara makam benar atau hanya sekedar tempat yang dipermakamkan. Saya mempunyai 2 tanggapan antara positif dan negatif dari perbuatan yang dilakukan oleh segelintir orang. Tanggapan negatifnya, kalau menurut kajian saya pribadi, ini bukan makam yang di dalamnya terbaring jasad tokoh penting yang ditokohkan di masa itu. Nanti kita ulas ya untuk yang ini ya. Ini benar makam atau tidaknya. Secara kebetulan, tempat tersebut sengaja dipilih oleh segelintir orang yang benar-benar baru mempelajari dan mendalami ilmu penerawangan, spiritual dan sejenisnya. Lewat kajian loh, kajian teori dan kajian prakteknya langsung di lokasi. Ini yang digunakan ya batuan pengisi semua ya Kak ya, yang dipakai untuk replika makam. Replika makam itu bukan berarti makam beneran, hanya makam tiruan. Bukan makam, tapi ini beberapa komponen dari batu candi yang dipermakamkan atau tempat yang dipermakamkan dengan memanfaatkan batuan candi. Tanggapan saya mengenai hal yang terjadi saat ini, benar-benar menciptakan sejarah dengan jalur pembelawuran. Dan itu sangat berbahaya untuk kaum awam yang sedang mempelajari sejarah dan tingkatan spiritual. Tanggapan positifnya. Tapi tidak harus juga kita menyalahkan dengan apa yang terjadi atau dengan hal demikian, karena kalau menurut saya ini juga termasuk salah satu perlindungan situs cagar budaya. Memang seperti ini, disakralkan dan pasti akan banyak yang merawatnya. Tapi saya tegaskan sekali lagi, kalau menurut pendapat saya, lewat kajian saya secara ilmiah, secara praktek langsung di lapangan, ini bukan makam. Cuma memang ada unsur kesengajaan dari 2 faktor. Yang pertama, untuk melakukan perlindungan atau melestarikan dengan cara seperti ini. Terus faktor yang kedua, ini sebenarnya suatu lokasi yang dijadikan sebuah komplek pemakaman, dan makam ini dan tempat ini sebenarnya bukan makam, namun hanya sekedar tempat yang dijadikan makam, tapi bukan makam beneran atau makam atau tempat yang dipermakamkan, seperti itu. Dengan pemanfaatan batuan candi yang dibentuk sedemikian rupa hingga menyerupai sebuah bangunan pemakaman, merupakan wujud dari pelestarian dan perawatan. Karena, pada akhirnya, tempat tersebut disakralkan. Dan tempat yang disakralkan, akan menimbulkan perasaan yang was-was dan mawas diri terhadap benda-benda penting yang dilindungi undang-undang. Tergantung bagaimana cara menyingkapinya. Selain komponen batuan candi yang tertata di sini, beberapa batuan candi banyak yang keluar dari areanya, yang dialih fungsikan sebagai nisan makam. Iki arep lanjut iki Kak. Candi Sari. Berarti kita 3 objek. Iki nek dadekke siji punjul saka 2 jam lho Kak iki. Aku nek video suwi-suwi.
teko next pertama, next kedua, next ketiga ngono ya. Rame part 2. Iya. Rame part 2. Iki ono neh rak sekitaran kene, temuan anyar. Ora ono. Ya yo. Kita akan melanjutkan perjalanan ke kidul kono. Karena, secara kebetulan, komplek makam tersebut tidak jauh dari lokasi keberadaan situs candinya. Jarak radius, kisaran 70 meter sampai 100 meteran. Lebih tepatnya keberadaan komplek makam tersebut di sisi sebelah selatan situs Candi Ngembar. Oh alah, tak kira kandang pitik tuh mau. Oh alah. Oh gek nganu candi kuwi mau ono kaitane mbek sumber kuwi. Yo aku mikirnya masalahnya kan kono sendang gede, sendang. Tapi ono tinggalane artefake rak kono. Kita ngerti kono kan wis dimiliki kabupaten. Tapi ora kudu ding. Maksudnya ndak harus ketika ada bangunan candi dan itu ada sendang kuno. Sendang kuno itu tidak harus dibangun megah. Maksudnya kadang yo bentuk alami lah. Lak kene eneng yo. Kono eneng kene eneng. Mun sendange kan dadi iki kene iso kan. Tapi yo ndak begitu juga. Kadang bangunan sendang itu juga memiliki bangunan yang tidak menggunakan batuan-batuan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti batuan-batuan kotak yang terpahat seperti itu ndak. Kadang bangunan seperti itu kadang bangunan sendang itu seringnya memanfaatkan batuan alam yang tertata rapi. Lah nek iki makame sapa ora ngerti, Kak? Makam keluarga ya. Makam keluarga. Yo. Heeh. Kuwi wis mlebu 19-an, 1900-an iki. Heeh, 1900-an. Wis paling tua ya 1900 awal ki mau. Ha iki watu candi nek iki. Iki watu candi iki. Ha iki watu candi ki wan iki. Padha sak bahan mbek mau. Candi penisahan kayak misal. Candi ngono sih. Iya, iya. Iki wis nisan iki wis gawe nisan wis dibentuk iki. Tapi ajur. Nah ini batu candi. Ketara ana nganune iki, ana apa nih? Ana nat-natane atau pahatan. Ini sebagai pengunci komponen satu dengan komponen yang lain. Oh lah kayak Kak, gede Kak, palahan Kak. Gede ombo kayak watu candi, gede banget. Lah kayak lo. Kok kayak media prasasti Kak rene Kak. Iki lho. Nek iki watu candi iki. Gedene kok ngene iki. Wah, kayak media prasasti Kak. Ya Kak. Iya kudune. Iki lho. Tapi kan ora enek. Hajal Kak, iki sing kok ana jeleret-jeleret kuwi. Mbok menawa tulisane. Iki tugelane iki Tugelane, heeh. Tugelan kuwi. Iki berarti mungkin dhisik ada di prasasti rak siduk ya, Kak. Urung sempat ketulis mungkin. Lah kuwi ana kuwi. Kuwi siji neh iki. Ini dugaan sementara media prasasti ya ini ya. Watune padha kaya mau. Watu candi iki juga watu candi iki. Iki. Kae, Kak. Ngisor wetringin. Wakai banget ya. Ini juga batu candi ya. Ini. Ya maksudnya iki gen heroik ngono lho. Oh, heroik. Wah, banyak sekali. Iki batu candi. Kok ana botone? Ini botol. Ini apa ya? Tetap apa ya? Wet ringin ngono kok. Oh, dingin apa yang ini? Ringin. Ringin kuwi.
Ini batu candi ini. Ini juga batu candi tapi menemukan botol iki. Jal, balik kono Kak. Nek ana watu candine. Tapi nggone nganu ya, kene munggah ya. Maksudnya nggone dhuwur juga ya. Tapi dhuwur kena mau. Oh iya jelas. Kayak mau terus ki ana watu candine ya. Nanti mau aku romo nih kene. Oh lagi Kak. Iki Kak. Iki lho watu candine tekan kene. Oh dibungsake nggo nisan watu candine. Ini loh. Ini kalau dari pusatnya tadi, dari bangunannya candi, jarak dari sini sampai ke sana itu tidak ada 100 meter. Jadi wajar ketika menemukan hal demikian atau dialihfungsikan. Karena tidak, wah, ini pala sak pirang-pirang Kak. Ndak iki barang. Iya ora? Kudu ya. Jadi tidak hal umum lagi, lumrah. Dalam artian ketika terdapat situs candi dekat dengan komplek makam, mesti beberapa dari panelnya. Lagi, iki hera, terus iki. Lah kekubur iki sakmene. Mesti ada beberapa panel yang istilahnya dimanfaatkan untuk nisan. Dan saya yakin dari galengan ini sampai sini pasti ada batu candi nih. Itu udah kelihatan dua ya. Pantesan kene dhuwur nggone api. Kepuh. Ya iki ra ono neh iki. Akeh banget kok. Banyak sekali batuan candi yang beralih fungsi ini juga ini. Ini juga ini. Ini. Terus itu. Tuh. Kae Kak, sakmono kae ngarepmu kuwi. Ini juga batu candi ini. Wah, teng selebar ning makam ngono kok. Watu-watu ning candi. Ini malah gede banget ki. Yuk, makam pahlawan mesti. Ya toh? Makam pahlawan iki ketara. Makam pahlawan iki. Iki rumput kan nang situ. Apa watu candi kan? Endi Kak? Oh iya iki. Ini ada satu ini.
Ini dimanfaatkan untuk nisan, guys. Oke. Apa ya nih? Wah, iki nganu ki bayat iki. Langgam bayat iki. Iki langgam bayat iki. Wah, tapi wis rusak iki. Wah, materialnya nganu. Oh, heeh iki langgam bayat iki. Nih materialnya nih. Bukan material, aduh. Bukan material, tapi ini komponen ini. Ini komponen jirat samping nih. Tapi bahannya beda loh bahannya loh. Enggak, maksudnya beda dengan bahan-bahan makam lain nih. Yang sama-sama notabene langgam tembayat. Cuma ini batuannya malah kayak batu candi yang tadi. Kayak batu candi. Ini batu alam loh ini loh, pahatannya. Beda nih biasanya dari setauku ya dari Mataram Islam. Terus langgam bayat ya dari Mataram Islam, Amangkurat, terus sampai Pakubuwono, sampai 1900-an awal itu bahannya batu putih. Ini beda ini. Ini kayak batu alam ini. Nah ini loh. Ini batu alam iki. Kadar kerasnya lebih keras ini. Iki bayat iki. Lah nek iki watu candi. Iki watu candi iki. Ini bae. Iki langgam bayat ini kelihatan iki. Iki mesti ora mungkin asih jedok iki. Ini periode 1900 awal. Langgam bayat. Apa kak? Kok tumpuan nganu ke apa kak? Kemungkinan tak makam keluarga kono mau biyen kaya ngene diganti. Kemungkinan? Nah, kok masalahnya kok ngono. Lah karena Kene karena apa? Kono tapi kan kono gantian kabeh full. Heeh. Wis gantian kabeh. Nah iki no batako iki. Jelas kuwi. Batako. Wah, lah iki tugelane watu candi ning kene kabeh, Kak. Iki lho. Ini lho. Nek kamu aslinya makam sepuh ya, Kak. Seko konsep pemakamannya wis ketara banget kok. Heeh, ning dhuwur dhewe lek paling tinggi yo. Beliaunya itu makamnya paling tinggi loh. Nah, kemungkinan kan tak makamnya misalnya jirate ngono kan kayak diganti biasa kan lek ganti kan raya mudeng konsepnya lho. Heeh. Konsepnya yang berkembang kaya ini diganti kaya ngono full lho. Masalahnya wis pager dhewe. Wis dipager dhewe, heeh. Tetep kompleks paling tinggi nok kono. Paling dhuwur nok makam kan iku. Heeh. Nek wis di full tutup kabeh. Heeh. Ora iso Heeh, kapok. Tuman. Ya kan ketemu nyenengke kowe ben rahmat. Ya, syukur. Nyenengke aku. Jadi gur tekan kene tok iki digawe dalan rono. Iki berarti part kedua ya, Kak ya? Ya. Yo.